pada akhir zaman ini kita harus lebih lagi mendekat kepada Allah, mengasihi Allah, mengasihi firman-Nya, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Saudara terkasih, jangan kita hidup dalam nafsu, keinginan daging, keangkuhan hidup di dalam dosa. Tetapi kita hidup di dalam penyertaan Allah, Roh Kudus yang memimpin kita dalam berjalan agar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, agar kita tidak bercacat celah, hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kebenaran yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Saudara terkasih, sebab itu di akhir zaman ini, saudara terkasih, mari kita berjaga-jaga, mari kita hidup, jangan hidup pada malam hari, sebab hari sudah jauh malam dan hampir siang, di mana kedatangan Yesus Kristus sudah dekat. Hendaklah kita mempergunakan perlengkapan senjata terang, yaitu firman Tuhan, agar kita tidak tersipu malu saat kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Kita telah siap sedia untuk menjadi mempelainya yang cantik, mempesona dengan memakai pakaian putih dan bermahkotakan kebenaran, saudara terkasih, dan berikat pinggangkan keadilan, saudara terkasih, berbaju jirakan kekudusan, kesucian, saudara terkasih, dan berperisaikan iman dan berkasut kerelaan memberitakan firman damai sejahtera, dan kita pakai ketopang keselamatan kita dan pedang roh kita, agar kita dapat melawan tipu daya muslihat iblis yang meluncur pada waktu siang malam untuk menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan, agar diseret dalam dosa untuk dibinasakan sebagai anak-anak yang ditelan oleh singa, yaitu iblis itu sendiri. Saudara terkasih, jangan kita bodoh, jangan kita bebal, karena iblis seperti singa yang mengelilingi kita, hendak menelan kita, anak-anak Tuhan yang adalah domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah gembala kita yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau, menuntun kita di jalan yang benar sampai pada masa tua kita, memutih rambut kita. Ia tetap Allah yang menggendong kita, yang menuntun kita ke jalan yang kekal, yaitu ke jalan keselamatan, di mana Yesus Kristus ada. Di situ kita berada menjadi mempelai wanitanya, mempelai yang dikasihinya, karena kita adalah kekasih Allah, kekasih Yesus Kristus Tuhan yang hidup di dalam firman-Nya, yang mempunyai pribadi Kristus, yaitu menderita seperti Yesus, bahkan mati seperti Yesus, hidup rendahkan hati, hidup takut akan Tuhan. Kita beroleh kasih karunia anugerah berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kita. Sebab itu hiduplah di dalam perkenanan Tuhan, hiduplah di dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi. Hendaklah kita menjadi umat atau anak kesayangan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita menjadi milik Allah itu sendiri untuk memuji-muji kemuliaan-Nya, saudara terkasih. Sebab itu bersukacitalah di dalam Allah, di dalam Tuhan kekuatan kita, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan jiwa kita bersorak-sorak di dalam Allah Tuhan kita. Biarlah kita memuji, memuliakan Allah di setiap waktu, di setiap
hidup kita, sampai pada masa putih rambut kita, sampai pada habis napas kita, tetap kita memuji, memuliakan Allah Tuhan alam semesta, Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Elohim, Allah yang kekal, Bapa yang mulia, El Shaddai. Saudara terkasih, betapa cinta kasih Tuhan bagi kita, betapa kasih sayang Tuhan bagi kita. Ia yang menjadikan kita seperti biji matanya. Rancangan Tuhan bagi kita, saudara terkasih, adalah kita untuk menerima kerajaan Allah, menerima kekayaan kasih karunia surga. Kita dihiasi dengan mahkota yang indah, kita berpakaian putih, yaitu pakaian kudus, saudara terkasih, dan kita di dalam naungan, dalam kasih, dalam penyertaan Tuhan Immanuel, Allah beserta kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab itu bersukacitalah senantiasa, saudara terkasih, dan biarlah kiranya sampai sini kesaksian kita, dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Shalom.